Ya, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Pagi. Mirsa, kita saat ini akan berbincang dengan pria asal Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, di mana pria ini berhasil memperkenalkan alat musik sape ke mancanegara. Uniknya, alat musik tradisional ini bisa dikolaborasikan dengan berbagai alat musik modern lainnya. Nah, seperti apa? Kita simak informasi berikut ini. Aksi Ferinandus lah atau Ferry saat memetik sape. Sekilas, alat musik ini mirip dengan gitar. Cara memainkannya juga sama-sama dipetik. Sape adalah alat musik tradisional Kalimantan dan kerap dipakai dalam acara hajatan masyarakat suku Dayak. Berkat keahliannya memetik sape, pria kelahiran Kapuas Hulu ini dipanggil dengan Ferry Sape. Beruntung, Ferry berasal dari keluarga seniman. Ayahnya kerap mengajari Ferry menari, melukis, mengukir, hingga bermain sape. Kemampuan Ferry dalam memetik sape terus ia asah. Untuk pertama kalinya, ia tampil dalam sebuah acara pariwisata di Taman Budaya Pontianak tahun 1997. Tak disangka, penampilannya mampu memikat penonton. Hingga akhirnya, Ferry dipanggil untuk memainkan sape dalam berbagai acara adat dan pemerintah. Uniknya, petikan sape kini diiringi musik modern. Keindahan alunan musik sape tak hanya didengarkan oleh suku Dayak saja, tetapi mengalun hingga pelosok negeri. Hebatnya lagi, musisi berdarah Dayak ini sudah go internasional. Ia sudah merambah belasan negara di dunia seperti China, Jepang, Dubai, hingga Italia. Yang paling baru, Ferry tampil acara Folk Festival Kota Plzeň, Republik Ceko di Ceko, dan Minang Sekato di Amsterdam, Belanda. Sayangnya, pandemi COVID-19 yang melanda dunia membuat beberapa pertunjukan sape di luar negeri tertunda. Meski demikian, Ferry tetap semangat untuk terus berkarya, memperkenalkan musik tradisional agar dikenal dunia. Satu, tiga, dua. Oke. Wah, itu keren sekali nih kita mendengarkan alunan musik dari sape ini. Ya, Mirsa. Oke, kita sudah bersama dengan musisi Ferinandus lah, atau yang akrab disapa dengan Ferry Sape. Selamat pagi, Mas Ferry, apa kabar? Itu keren banget. Pagi, tadi kita di sini kabar baik. Oke, kita di sini sampai menikmati banget ya. Ternyata alunan musik ini berbeda dengan gitar karena ada unsur apa ya? Kalau aku deskripsikan agak mistikal yang sampai kayak ini kayak membuat merinding juga ya, Mas ya. Nah, kalau Mas Ferry sendiri ini sudah menggeluti sape ini sejak berapa lama sebenarnya? Kalau menekuninya sejak SMA sebenarnya, tapi mengenalnya dari sejak kecil. Oke. Mengenal tapi belum bisa bermain, hanya melihat orang-orang tua dulu. Lalu Ya. apa yang membuat Mas Ferry akhirnya saya akan menekuni sape ini. Ada gitar, ada biola yang kita tahu bahwa itu gempurannya luar biasa ya di musik modern saat ini. Pertama itu justru karena ini langka kan, karena gitar udah banyak, biola udah banyak. Orang tidak banyak melirik musik tradisional. Nah, saya sendiri konsisten di musik tradisional karena memang bercita-cita supaya mungkin musik tradisional ini bisa dibuat
dikenal oleh masyarakat luas, kita tampilkan secara fashion yang keren gitu, yang walaupun musik tradisional tapi penampilannya oke gitu. Semuanya kita benah gitu. Tadi dikatakan juga bahwa Mas Ferry ini kan menggabungkan Sape ini dengan berbagai alat musik lainnya. Artinya bahwa Mas Ferry ini punya band atau gimana nih kolaborasinya? Alat musik Sape ini kan walaupun alat musik tradisional, sebenarnya dia bisa beradaptasi dengan alat musik modern karena Sape juga punya notasi ya. Oke. Jadi tinggal kita bagaimana memadukan dengan musik-musik modern, musik-musik barat, biola, gitar, piano, bahkan kita gabungkan dengan band ya, grup band ya, band banyak ya, pop, bahkan rock bisa gitu. Bisa ya? Oke. Iya, Nah, sangat bisa. Sangat bisa begitu ya. Kalau sekarang nih sampai saya sebagai yang belum pernah tahu deh mengenai alat musik Sape ini. Saya pernah ngelihat di mana-mana kita bisa melihat biasanya. Tapi saya belum pernah memegang atau melihat perform secara langsung, Mas Ferry. Apa sih bedanya alat musik Sape ini dengan gitar? Kalau dari teknik permainan memang lebih banyak ke melodis ya kalau Sape. Jadi kita bermain di string senar satu ini melodi. Ya. Nah kalau kekurangannya bahwa dia tidak bisa seperti gitar punya standar chordnya. Misalnya ini saya pakai standar F nih, bukan nada dasar F. Nanti kalau ternyata ada lagu atau salah satu musik kita mulai dengan nada dasar G atau C. Nah, nanti kita akan menyesuaikan lagi nada dasarnya. Itu satu bedanya dengan gitar. Kalau kita punya standarisasinya sudah ada. Kalau Sape emang punya satu kelemahan di standar nadanya. Artinya dia tidak bisa seperti gitar yang sudah punya mau pindah ke nada dasar B, C, F, G, bisa langsung kalau gitar. Kalau Sape nggak bisa langsung seperti itu dia. Ada kelemahan. Ada kelemahannya ya. Nah, saya melihat di sini kan banyak sekali senarnya. Apakah ini standarnya begini atau bisa dimodif sedemikian rupa nih? Yang saya pegang malam ini satu Sape yang dikembangkan. Nah, ini sudah double neck. Stringnya juga ini jumlahnya 6. Nah, dulu tradisionalnya itu 4 string ya, 4 string. Nah, sekarang ada yang 4, tetap ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, bahkan supaya lebih kaya nadanya lagi kita tambah juga mungkin 7 string. Gripnya juga kita tambah. Nah, solmisasinya jadi do re mi fa sol la si do, jadi diatonis dia jadinya. Artinya bahwa ini bisa terus dikembangkan begitu ya sesuai dengan keinginan pemainnya begitu. Tapi ada standar. Sangat bisa dikembangkan. Yang penting kita tidak keluar dari jalurnya, jalur ya tradisinya, bodinya kan, organologinya tidak kita rubah. Ya salah satunya itu pengembangannya ya, karena ya dilestarikan, dikembangkan sesuai. Betul. Nah, kalau terkait dengan mengkampanyekan bagaimana kemudian tidak hanya anak-anak di Kalimantan yang mengetahui Sape, tapi juga bahkan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Apa yang dilakukan oleh Mas Ferry sejauh ini nih untuk memperkenalkan ini? Untuk perkenalkan ini, kalau sekarang kan ada media sosial ya, kita buat karya terus ya untuk menginspirasi generasi muda buat karya. Mereka bisa melihat mungkin lewat media sosial, mereka lihat kita berkarya, oh bisa ini, ada animo untuk belajar gitu. Nah, kita juga sering ada kelompok-kelompok generasi muda yang kita ajak untuk berkarya, untuk membuat karya sama-sama, menyemangati atau menginspirasi generasi yang lain. Nah, untuk masa sekarang memang generasi muda sudah sangat banyak pemain Sape, udah banyak yang minat. Bahkan bukan hanya di Kalimantan, tapi sampai Pulau Jawa, Bali, bahkan
mereka tidak hanya bermain aja, tapi bahkan sudah mulai membuat sendiri. Gitu. Membuat sendiri begitu ya? Iya. Itu menarik saya dan juga tadi disebutkan bahwa Mas Ferry ini sudah kemana-mana ya, ke belasan negara untuk memperkenalkan ini. Dalam rangka apa biasanya nih untuk bisa perform di sana? Ya, pertama itu ada program biasanya dari Dinas Pariwisata, kemudian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian ada kelompok atau grup sanggar. Saya beberapa kali ke luar negeri itu memang difasilitasi diantaranya dari pemerintah daerah, kemudian pemerintah pusat juga di Jakarta saya pernah, kemudian punya grup musik teman-teman di Jakarta pernah juga keluar. Ada swasta juga, ada lembaga masyarakat adat. Artinya banyak yang sekali ya. Banyak deh. Iya, banyak sekali gitu. Tapi sejauh ini bagaimana ya? Adakah kemudian kejadian-kejadian menarik ketika Mas Ferry lagi perform di luar negeri? Bagaimana ketertarikan atau animo dari pemirsa di luar sana? Karena kita biasanya memang sering ikut festival ya, jadi itu sama-sama kita itu apresiasi dengan tradisinya masing-masing gitu. Jadi kalau di luar mereka kagum dengan tradisi kita. Nah sebaliknya kita juga melihat mereka juga punya tradisi gitu. Kita punya keinginan belajar tradisinya mereka. Mereka juga melihat kita punya tradisi begitu. Iya, ada pertukaran jadi begitu ya. Sama-sama saling mengagumi gitu. Nah memang yang perlu kita sampaikan itu bahwa memang penjelasannya yang penting ketika kita di luar. Sebenarnya ini musik ini bukan kita bawa sebagai musik Dayak atau dari Pulau Borneo, bahwa ini musiknya sudah Indonesia, musik gitu, Indonesia. Nusantara gitu. Ya, kita nggak bawa nama Dayak aja, walaupun musiknya Dayak, tapi tetap kita bawa nama Indonesia. Betul. Kalau saya tanya mengenai ini, ada nggak momen yang paling berkesan begitu ketika Mas Ferry ini keliling ke beberapa negara gitu? Ada nggak momen-momen yang paling berkesan? Rata-rata sih berkesan semua sih Mas. Karena beda-beda tempat ya. Beda-beda tempat ya. Kesan-kesannya berbeda-beda juga gitu. Yang paling berkesan ketika kita festival tuh kita punya teman-teman dari negara lain itu paling berkesan. Iya, tentunya ya. Ya, sampai kita pun mungkin sampai saat ini pun masih bisa berkomunikasi. Gitu. Dan juga yang saya tahu nih pemirsa bahwa Mas Ferry ini juga punya akun YouTube ya. Akun YouTube yang bisa diakses di sana. Kita juga bisa menikmati nih alunan dari Sape ini. Kalau untuk kolaborasi siapa saja yang sudah digandeng nih Mas Ferry? Kalau kolaborasi ya band-band lokal banyak. Kemudian kalau salah satu musisi Indonesia yang mungkin juga dikenal itu musisi jazz, maestro jazz Balawan, itu saya pernah kolaborasi dengan beliau. Oke, berarti yang dari Bali ya. Bisa dipadukan juga dengan jazz ya. Iya. Sangat-sangat bisa. Bisa ya. Berarti bisa masuk ke tergantung semua bagaimana musik. Ya, tergantung kita mengolahnya, kemampuan kita membawanya, menggabungkan musik itu sendiri sih Mas. Kalau respon dari anak muda sekarang ketika diperkenalkan ini gimana? Adakah ada animonya kah atau gimana nih Mas? Sangat ya, tergantung. Kalau di masa sekarang memang sangat banyak sudah generasi muda yang mau belajar, karena juga kita kan sering buat festival sampai lomba ya. Kalau di Kalimantan ini sering juga kita buat lomba sape, festival sape. Jadi kita mengajarkan mereka untuk kita memberikan satu lagu wajib misalnya. Wajib itu tradisi yang harus dipelajari mereka. Nanti mereka belajar juga lagu kontemporer gitu. Jadi akhirnya dengan sendirinya tuh teman-teman generasi muda itu belajar musik tradisionalnya, tapi juga belajar musik kontemporernya juga. Mas Ferry juga apakah membuka sanggar atau pelatihan gitu secara pribadi? Ada, saya kebetulan mengajar juga di membuka satu kelas lah, karena kebutuhan sanggar, jadi kita bantu. Nah, selain itu mungkin yang pribadi-pribadi
Oke, ini kan tadi Iya. dikatakan juga bahwa 2019 sempat terhenti begitu ya. Nah, harapannya di 2023 ini kita tahu bahwa berbagai negara sudah membuka nih. Harapannya untuk Mas Ferry dalam mengkampanyekan SAPE ini ke dunia atau bahkan di dalam negeri dulu deh gitu. Apa untuk di 2003 ini target-target yang dicapai ini? Yang pasti tetap ingin berkarya deh. Kemudian ya kalau untuk kegiatan di luar memang kita kalau lokal memang kita lihat eventnya dulu. Oke. Nah, yang pasti 2023 ini kita tetap membuat karya lagi terus dan terus lah begitulah Mas. Tapi ada nggak sih biasanya kayak kiat-kiat gitu atau langkah-langkah yang harus dilakukan atau apa ya strategi deh dari Mas Ferry untuk memperkenalkan ini biar masuk nih ke generasi muda saat ini nih? Iya, strateginya ya tadinya kan ini kan musik tradisional. Satu mungkin kalau sekarang musik kontemporer bisa, jadi kita buat mungkin musik tradisional bisa membawakan lagu pop dan lain-lain, misalnya musik tradisional bisa digabungkan dengan musik barat. Nah itu salah satu supaya mungkin generasi mudanya nggak berpikir bahwa itu musik tradisional nggak bisa dibawa kemana-mana, tapi justru bagaimana kita membuat musik tradisional ini justru bisa mendunia kan gitu. Jadi strateginya ya sekarang supaya generasi muda berminat, mereka senang lagu pop ya dimainkanlah mungkin musik tradisional dengan lagu pop. Yang tadi kan saya membawakan lagu nasional ya. Tanah Air. Nah itu sebenarnya kan dibawa dalam bentuk pop. Nah itu bisa kan. Nah artinya begitulah kita cara-cara mungkin supaya animo generasi muda tuh mau belajar gitu. Jadi salah satunya itu ya. Iya. Mas Ferry, terima kasih banyak atas perbincangan kita dan juga tentunya sudah memperkenalkan kita dengan alat musik SAPE dari Kalimantan ini. Iya. Saya juga jadi tertarik nih mau pelajarinya. Terima kasih Mas Ferry. Boleh. Semoga sehat selalu dan juga semoga di tahun ini semakin banyak aktivitas yang bisa dilakukan untuk mengkampanyekan ini ya. Ini karena musik Indonesia yang asli begitu ya Mas ya. Terima kasih. Terima kasih.